Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 2. Pada channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Di sini akan menjelaskan tentang perbandingan semua jenis-jenis sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar dalam setiap sistem hukum. Dimulai dengan penjelasan sistem hukum. Sistem hukum merujuk pada aturan dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam suatu masyarakat. Ada beberapa jenis sistem hukum di seluruh dunia, seperti sistem hukum kodifikasi, civil law, sistem hukum umum, common law, sistem hukum agama, religious law, dan sistem hukum adat, customary law. Setiap sistem memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur hukum dan penyelesaian sengketa. Pengertian masing-masing sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut. Sistem hukum kodifikasi. Sistem hukum kodifikasi juga dikenal sebagai civil law, adalah salah satu jenis sistem hukum yang umum digunakan di banyak negara di dunia. Di dalam sistem hukum kodifikasi, hukum tertulis diatur dalam serangkaian kode atau peraturan yang telah disusun secara sistematis. Beberapa ciri khas dari sistem hukum kodifikasi meliputi 1. Kode hukum. Hukum diatur dalam kode-kode yang mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum komersial, dan sebagainya. Kode-kode ini berisi peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu serta sanksi atas pelanggaran. 2. Hukum tertulis. Prinsip dasar dari sistem hukum ini adalah hukum harus tertulis. Artinya aturan hukum harus ada dalam bentuk tulisan yang dapat diakses oleh masyarakat. 3. Preseden tidak penting. Sistem hukum kodifikasi jarang mengandalkan preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya seperti yang terjadi dalam sistem common law. Keputusan pengadilan memiliki pengaruh terbatas pada kasus-kasus selanjutnya. 4. Penegakan hukum. Penegakan hukum dalam sistem ini cenderung lebih berfokus pada penerapan hukum tertulis dan peraturan yang telah ditetapkan dalam kode-kode. 5. Peran hakim. Hakim memiliki peran lebih terbatas dalam menginterpretasikan hukum dibandingkan dengan sistem common law. Tugas utama hakim adalah menerapkan hukum yang telah ditetapkan. Negara-negara yang mengadopsi sistem hukum kodifikasi meliputi sebagian besar negara di Eropa kontinental, Amerika Latin, dan sejumlah negara di Asia dan Afrika. Sistem hukum kodifikasi memberikan kejelasan hukum yang lebih tinggi karena peraturan hukum telah ditetapkan secara eksplisit. Meskipun interpretasi hukum oleh hakim memiliki fleksibilitas yang lebih terbatas dibandingkan dengan sistem common law. Kemudian sistem hukum umum. Sistem hukum umum, juga dikenal sebagai common law, adalah sistem hukum yang mendasarkan keputusan hukum pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Berikut beberapa ciri khas dari sistem hukum umum. 1. Preseden hukum. Salah satu prinsip dasar dari sistem hukum umum adalah penggunaan preseden. Keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus yang serupa menjadi acuan penting bagi hakim dalam memutuskan kasus yang sedang dihadapinya. 2. Hakim berperan membentuk hukum. Dalam sistem common law, peran hakim lebih besar dalam membentuk hukum. Keputusan pengadilan menciptakan panduan hukum baru yang dapat diterapkan pada kasus serupa di masa depan. 3. Fleksibilitas dan evolusi. Karena pengadilan dapat membuat keputusan baru berdasarkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, sistem hukum umum lebih cenderung berevolusi seiring waktu. 4. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Meskipun banyak hukum tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan, unsur hukum tidak tertulis case law juga berperan penting dalam membentuk hukum. 5. Negara-negara dengan pengaruh Britania. Sistem hukum umum banyak dianut oleh negara-negara yang pernah berada di bawah pengaruh Britania Raya, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sejumlah negara lainnya. Dalam sistem hukum umum, interpretasi hukum oleh hakim memiliki peran kunci dalam membentuk keputusan hukum. Keputusan-keputusan pengadilan yang telah dibuat dalam masa lalu menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa di masa depan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum umum terhadap perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Kemudian sistem hukum agama. Sistem hukum agama, juga dikenal sebagai religious law, merujuk pada sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama atau keyakinan keagamaan tertentu. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang sistem hukum agama. 1.
Dasar agama. Sistem hukum agama didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, atau agama-agama lainnya. 2. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Sistem hukum agama dapat mencakup hukum tertulis dalam bentuk kitab suci atau teks agama, serta juga aturan-aturan dan panduan hukum yang diinterpretasikan oleh pemimpin agama atau tokoh-tokoh berpengaruh. 3. Penerapan hukum agama. Hukum agama sering diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, perceraian, waris, etika, dan moralitas. Norma-norma agama juga dapat mempengaruhi hukum pidana dan perdata. 4. Otoritas agama. Pemimpin agama atau ulama memiliki peran penting dalam menafsirkan hukum agama dan memberikan panduan kepada umatnya mengenai cara menjalankan hukum tersebut. 5. Pembatasan pada kebebasan individu. Dalam beberapa kasus, sistem hukum agama dapat mengimposisi pembatasan pada kebebasan individu berdasarkan ketentuan agama yang bersangkutan. 6. Keanekaragaman. Sistem hukum agama dapat berbeda-beda di berbagai negara, tergantung pada interpretasi dan praktik agama yang berlaku di masyarakat tersebut. Contoh sistem hukum agama termasuk hukum syariah dalam Islam, hukum kanon dalam Gereja Katolik, dan hukum berdasarkan Talmud dalam Yudaisme. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam negara-negara yang menganut pemisahan antara agama dan negara, hukum agama mungkin hanya berlaku dalam lingkup agama dan tidak berlaku sebagai hukum umum yang mengikat semua warga negara. Kemudian sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi dan kebiasaan suatu masyarakat atau kelompok etnis tertentu. Hukum adat seringkali diwariskan secara turun-temurun dan mengatur berbagai aspek kehidupan seperti perkawinan, warisan, kepemilikan tanah, dan sengketa dalam komunitas tersebut. Namun, perbandingan dan interaksi dengan hukum positif undang-undang formal bisa menghasilkan tantangan dan kompleksitas dalam implementasinya. Customary law, atau sistem hukum adat, merujuk pada kumpulan norma, aturan, dan praktik hukum yang berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya tertentu. Hukum adat ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dalam komunitas tersebut, seperti pernikahan, warisan, kepemilikan tanah, dan penyelesaian sengketa. Hukum adat biasanya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai suatu kelompok etnis atau budaya. Prinsip-prinsip dasar dalam setiap sistem hukum. Prinsip-prinsip dasar dalam setiap sistem hukum meliputi 1. Keadilan. Sistem hukum harus mengedepankan prinsip keadilan dan perlakuan yang adil bagi semua individu. 2. Kepastian hukum. Hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi oleh semua orang sehingga mereka tahu konsekuensi dari tindakan mereka. 3. Ketidakberpihakan. Hukum harus diterapkan secara objektif dan tanpa diskriminasi terhadap siapapun, tanpa memandang status sosial, ras, jenis kelamin, atau faktor lainnya. 4. Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian pemisahan kekuasaan, yaitu pertama pemisahan kekuasaan trias politika, prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif memastikan adanya pengawasan saling berimbang dalam sistem hukum. Dan kemudian pemisahan kekuasaan catur pemerintahan berdaulat, prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi dan tentara memastikan adanya pengawasan saling berimbang dalam sistem hukum. Catatan tambahan teori pemisahan kekuasaan catur pemerintahan berdaulat atau Chess of Sovereign Government yang ditemukan oleh Ekstrix Mangkepriyanto adalah asal negara Indonesia bagian dari Sumatera Selatan pada tahun 2019. Ini merupakan bagian dari pemisahan kekuasaan teori trias politika yang ditemukan oleh Baron de Montesquieu atau dikenal dengan nama Montesquieu, adalah seorang ahli filsuf asal negara Perancis yang dikenal secara umum di berbagai negara seluruh dunia. Teori catur pemerintahan berdaulat atau Chess of Sovereign Government ditemukan tahun 2019 ini digunakan di salah satu negara, yaitu negara Indonesia.
di mana teori trias politika ini masih ada yang kurang kalau diterapkan di negara Indonesia dan beberapa negara di seluruh dunia. Karena itu teori catur pemerintahan berdaulat oleh Ekstrix Mangkeprianto atau Chess of Sovereign Government ditemukan tahun 2019 digunakan di negara Indonesia dan beberapa negara di seluruh dunia. Yang mana teori catur pemerintahan berdaulat ini terdiri dari DPR RI, MPR, DPD, DPRD yang dimuat dalam eksekutif dan lain-lain, menteri, presiden, wakil presiden, menteri sebagai lembaga legislatif dan lain-lain, king, hakim, notaris, advokat atau lawyer, jaksa, panitera, jurusita dan lain-lain sebagai lembaga yudikatif, kuda polisi, Pol PP, Satpam dan lain-lain sebagai lembaga keamanan, peluncur, luncuk dan tentara. Hansip dan lain-lain sebagai lembaga pertahanan, benteng. Di mana kelima lembaga ini merupakan bagian dari kedaulatan negara yang tertuang dari teori catur pemerintahan berdaulat. 5. Legalitas. Tindakan hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang jelas yang melarangnya sebelumnya. 6. Proporsionalitas. Sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. 7. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sistem hukum harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap individu. 8. Keterbukaan, proses hukum harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. 9. Ruang untuk perubahan. Sistem hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. 10. Penegakan hukum. Sanksi atau hukuman harus diterapkan dengan konsisten dan efektif untuk menjaga kredibilitas sistem hukum. Prinsip-prinsip ini mungkin memiliki variasi dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, tetapi mereka sering menjadi pijakan untuk membangun sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Itu saja materi kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.